Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Amalia Siregar dari Fakultas Ilmu Budaya Prodi Sastra Daerah semester 4 Universitas Lancang Kuning. Saya di sini akan mempresentasikan mata pelajaran semantik bahasa Melayu dengan dosen pengampu Bapak Dr. Fauzi SSM Hum. Di slide kedua saya ini, saya akan menjelaskan tentang penamaan dalam semantik bahasa. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan apa itu penamaan semantik bahasa. Penamaan merupakan salah satu bagian dari tataran semantik yang berkaitan dengan dilakukannya penelitian. Menurut Abdul Khair, penamaan adalah proses perlambangan suatu konsep yang mengacu kepada suatu referens atau acuan yang berbeda di luar bahasa. Pada dasarnya, penamaan merupakan suatu proses pemberian nama terhadap suatu hal, baik itu pada seseorang, benda, makhluk hidup, hewan atau tumbuhan, atau kejadian dan peristiwa, dan tempat dan lain-lain. Penamaan tersebut dilakukan untuk menandai atau membedakan suatu hal tersebut dengan yang lainnya, serta memudahkan seseorang dalam pengucapan. Penamaan terdiri dari 9 macam atau jenis, menurut Abdul Khair. Yang pertama, penamaan berdasarkan bunyi. Yang kedua, penamaan berdasarkan penyebutan bagian. Yang ketiga, penamaan berdasarkan penyebutan sifat khas. Yang keempat, penamaan berdasarkan penemuan dan pembuat. Yang kelima, penamaan berdasarkan tempat asal. Yang keenam, penamaan berdasarkan bahan. Yang ketujuh, penamaan berdasarkan unsur keserupaan. Yang kedelapan, penamaan berdasarkan pemendekan. Dan yang terakhir, kesembilan, penamaan baru atau penggantian. Baiklah, saya akan menjelaskan satu persatu jenis-jenis penamaan tersebut. Yang pertama, penamaan dari peniruan bunyi. Dalam bahasa Indonesia, ada sejumlah kata yang terbentuk sebagai hasil peniruan bunyi. Maksudnya, nama-nama benda atau hal tersebut dibentuk berdasarkan bunyi dari benda tersebut atau suara yang ditimbulkan oleh benda tersebut. Misalnya, binatang jenis reptil kecil yang melata di dinding disebut dengan cicak karena bunyinya cak cak cak, maka diberilah nama sesuai dengan peniruan bunyinya, seperti cak cak jadilah dinamakannya cicak. Begitu juga dengan tokek, diberi nama seperti itu karena bunyinya toke toke, jadi sesuai peniruan bunyinya maka didapatkanlah nama dari peniruan tersebut. Namanya adalah toke. Baiklah, yang kedua yaitu penamaan dalam penyebutan bagian. Dalam bidang kesusastraan ada istilah prasprototo, yaitu gaya bahasa yang menyebutkan bagian dari suatu benda atau hal. Padahal yang dimaksud adalah keseluruhannya. Misalnya, kata kepala pada kalimat setiap kepala menerima bantuan Rp5.000, bukanlah dalam arti kepala bagian tubuh manusia itu saja, melainkan seluruh orangnya, seluruh kesatuannya. Misalnya saya contohkan, setiap kepala itu diartikan sebagai seseorang, seluruh orangnya, badannya semuanya. Satu kepala itu adalah satu orang harus menerima bantuan Rp5.000. Baiklah, selanjutnya penamaan berdasarkan sifat khas. Penamaan berdasarkan sifat khas merupakan suatu pemberian nama pada sesuatu yang menjadi acuan atau reference berdasarkan sifat khas yang paling menonjol yang ada pada reference tersebut. Itu menurut Abdul Khair. Di lingkungan sekitar terdapat banyak sekali penamaan atau nama julukan pada suatu tempat usaha. Kita contohkan tempat usaha. Contohnya yaitu tempat usaha seperti
kita buat julukan tempat usaha itu seperti jus mehong, karena di tempat usaha itu jusnya mahal-mahal, jadi bilang orang kita awam, kita bilangnya jus mehong, karena akan memudahkan kita dan dapat membedakan antara tempat satu dan tempat yang lainnya. Yang ketiga, penamaan berdasarkan sifat khas. Menurut Abdul Khair, penamaan berdasarkan sifat khas merupakan suatu pemberian nama pada suatu yang menjadi acuan atau reference berdasarkan sifat khas yang paling menonjol yang ada pada reference tersebut. Dapat kita contohkan di lingkungan sekitar kita. Banyak sekali penamaan atau julukan pada suatu tempat usaha yang biasanya dijadikan sebagai sebutan atau julukan oleh kita para mahasiswa dengan tujuan untuk mempermudah atau membedakan antara tempat usaha yang satu dengan tempat usaha yang lainnya. Contohnya seperti tempat usaha yang dijuluki dengan fotokopi mas-mas ganteng. Mengapa disebut dijuluki seperti itu? Karena pegawai tempat fotokopi tersebut mas-masnya ganteng. Jadi para mahasiswa menjuluki tempat tersebut dengan tempat fotokopi mas-mas ganteng. Oke, yang keempat, penamaan berdasarkan pembuat atau penemunya. Menurut Abdul Khair, penamaan pada suatu benda yang didasarkan pada nama penemuannya, nama pembuatannya, atau nama dalam peristiwa sejarah sehingga nama orang pemiliknya lah yang kemudian menjadi nama benda hasil produksi itu. Maka dapat kita simpulkan, dapat kita contohkan dari tempat usaha lagi. Contohnya dari warung makan Pak Tisto. Termasuk dalam penamaan berdasarkan pembuat atau penemu, dikarenakan julukan nama warung tersebut dijuluki oleh penemu warung tersebut atau yang membuat warung tersebut, yaitu Pak Tisto. Itulah contoh dari penamaan berdasarkan pembuatan atau penemuannya. Yang kelima, penamaan berdasarkan tempat asal. Menurut Muklis, penamaan berdasarkan tempat asal dilakukan berdasarkan tempat asal objek atau benda tersebut. Contohnya, julukan tempat usaha yang terbentuk berdasarkan nama tempat asal atau lokasi dari tempat usaha tersebut. Dari data yang saya peroleh dari lingkungan sekitar rumah saya mendapati warung nasi goreng Setia Mulia merupakan nama julukan dari tempat usaha yang memiliki nama asli, yaitu nasi goreng Star. Nama penyebutan tersebut dengan nama nasi goreng Setia Mulia dikarenakan letak dari tempat usaha tersebut terletak di Jalan Setia Mulia. Setia Mulia. Lalu latar belakang tempat atau lokasi tempat usaha itulah yang menjadi dasar memberikan julukan tersebut untuk mudah membedakan tempat berjualan nasi goreng tersebut dengan tempat nasi goreng yang lainnya. Menurut Abdul Khair, penjelasan bahwa nama benda dapat ditelusuri dari nama tempat asal benda tersebut. Hal ini juga berlaku terhadap nama suatu tempat usaha tersebut. Karena nama tempat usaha tersebut saya simpulkan memakai julukan warung nasi goreng Setia Mulia. Sebenarnya aslinya nama warung nasi goreng itu yaitu nasi goreng Star. Karena nasi goreng itu terletak di Jalan Setia Mulia. Jadi
Penamaan tersebut dapat dinamakan berdasarkan tempat asalnya, yaitu Jalan Setiamulya. Oke, yang selanjutnya nomor 6, penamaan berdasarkan pemendekan. Menurut Abdul Khair, yaitu penamaan yang dibentuk berdasarkan hasil penggabungan unsur-unsur huruf awal atau suku kata dari beberapa 168 kata yang digabungkan menjadi satu yang biasa disebut dengan akronim atau singkatan. Singkatan merupakan salah satu hasil dari proses pemendekan suatu huruf atau gabungan huruf. Itu menurut Sudjalil. Berdasarkan data yang telah diperoleh, hanya terdapat satu data yang terbentuk berdasarkan pemendekan. Misalnya RI, pemendek yaitu Republik Indonesia. Dan ada lagi KUA, yaitu Kantor Urusan Agama. Yang ketujuh, bahan. Ada sejumlah benda yang namanya diambil dari nama pokok benda itu. Misalnya, karung yang dibuat dari goni, yaitu sejenis dari tumbuh-tumbuhan yang dalam bahasa Latin yaitu Corchorus. Capsularis disebut juga goni atau guni. Jadi, kalau dikatakan membeli beras 2 goni, maksudnya membeli beras 2 karung. Contoh lain yaitu kaca adalah nama bahan. Lalu, bahan-bahan lain yang dibuat dari kaca tersebut juga disebut dengan kaca, seperti kacamata, kaca jendela, kaca spion, dan kaca mobil. Yang ke-8 yaitu keserupaan. Dalam praktik berbahasa, banyak kata yang digunakan secara metaforis, yang artinya kata itu digunakan dalam suatu ujaran yang maknanya dipersamakan atau diperbandingkan dengan makna leksikal dari kata itu. Misalnya kata raja. Frase raja bisa berupa raja kumis, raja minyak, raja kayu lapis, raja jalanan, raja dangdut, dan raja bandel. Bahwa kita mengetahui raja adalah orang yang paling berkuasa atau yang paling tinggi kedudukannya di negaranya. Maka raja kumis memiliki keserupaan dengan raja copet. Mereka memiliki arti yang sama, yaitu orang yang memiliki sifat kepandaian dan kelicikan yang paling hebat. Sifat metaforis dari kata-kata itu tampaknya sudah luntur karena kata-kata itu telah menjadi istilah umum dalam pemakaian bahasa sehari-hari. Oke, selanjutnya nomor 9, penamaan baru. Penamaan baru ialah kata atau istilah baru yang dibentuk untuk menggantikan kata atau istilah yang sudah ada diganti dengan kata-kata baru atau sebutan baru. Ini terjadi karena kata-kata lama dianggap kurang tepat atau tidak rasional, kurang ilmiah, dan kurang halus dalam penyebutannya. Misalnya, dalam kata meja hijau menjadi pengadilan, kuku kambing menjadi linggis, kata pelacur menjadi tuna susila, dan kata buta huruf menjadi tuna aksara. Mengapa terjadi penamaan baru dalam kata meja hijau, kuku kambing, kata pelacur, ataupun buta huruf? Itu karena kata-kata lama tersebut dianggap kurang tepat dan tidak rasional dan penyebutannya kurang halus. Seperti kata pelacur. Kita mengetahui bahwa kata pelacur itu merupakan ucapan yang sangat kasar gitu. Kasar dalam arti kata sangat tidak senonoh gitu. Jadi harus kita perhalus menjadi tuna susila. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan dalam slide video kedua saya ini tentang penamaan semantik bahasa. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga bermanfaat.